Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was-salihin. Inna fatahna laka fathan mubina nasran minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan keharibaan kita junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang beriman hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sehat semua nih jamaah bapak-bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu dah kita. Udah sehat, enak. Udah sehat, megang duit lagi. Ya, cakep dah udah begitu. Mudah-mudahan ini wasilah silaturahmi kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan berkah umur, juga Allah kasih kita rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setiap kita manusia yang hidup pasti ingin mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia dunia ataupun bahagia di akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, senang di dunia, juga senang dan bahagia di akhirat. Bahkan begitu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam surga.
Ada nggak orang pengen mati biar dah saya masuk neraka aja? Ada yang begitu? Nggak ada. Semuanya pasti pengen masuk surga. Cuman pertanyaannya, apakah surga rindu sama kita? Kalau ada seseorang yang rindu dengan kita, bertahun-tahun kita nggak pulang, nih Ramadan bentar lagi, tinggal menghitung hari kita bertemu dengan Ramadan. Yang punya kampung siap-siap udah persiapan buat pulang kampung. Yang masih punya orang tua kangen rindu sama orang tua. Orang tua rindu sama anaknya, anak pulang kampung dirindukan kita oleh orang tua, senangnya minta ampun. Atau anak kita kerja di luar, harapan kita, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini, lebaran tahun ini anak saya pulang kumpul dengan saya keluarga. Senang Pak, kita merindukan anak kita, begitu anak kita pulang, senang minta ampun. Kita rindu kepada orang tua kita pun sama. Apalagi kalau ini yang merindukan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga rindu kepada 4 golongan. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan, Pak. Siapa mereka? Yang pertama, talil Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran. Maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita sanggup lihat handphone dari pagi ketemu pagi, kenapa kita nggak kuat baca Quran? Kadang-kadang kalau kita senggang di rumah, kita buka handphone, sanggup berjam-jam kita lihat handphone. Tapi kenapa kita nggak sanggup baca Quran berjam-jam? Padahal Al-Quran yang kita baca ini bakal jadi penerang dalam kubur kita, Pak. Kalau bapak mati lampu di dunia, nih malam udah gelap, kemudian mati lampu, kira-kira kelabakan apa enggak kita? Kelabakan, Pak. Buru-buru kita cari lilin, buru-buru kita cari senter, kita nyalahin tuh. Senangnya minta ampun. Kita melihat cahaya aja senangnya minta ampun. Itu di dunia, begitu mati lampu kita kegelagapan. Apalagi di akhirat, apalagi di alam kubur kita. Kalau kita kegelapan, nggak mungkin kita keluar dulu beli lilin. Bentar saya beli lilin dulu di warung ya. Maka Al-Quran yang kita baca setiap hari itu akan menjadi cahaya di alam kubur kita, Pak. Maka sempatkanlah sesibuk apapun untuk kita baca Al-Quran. Walaupun satu hari cuma 1 ayat aja. Ustaz, saya nggak begitu paham baca Quran, Ustaz. Yang saya hafal cuma juz 30. Keren. Itu juga timbang Al-Ikhlas doang yang saya hafal. Kulhu doang. Nggak apa-apa dah, daripada nggak baca Quran sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Tiap hari baca kulhu boleh, nggak apa-apa. Yang terpenting ada bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut kita. Dalil Quran, orang yang baca Al-Quran dengan baik dan benar. Ada sahabat Nabi yang setiap sholat berjamaah maka dibacanya kulhu, Pak. Rakaat pertama ayatnya kulhu, rakaat kedua kulhu juga.
Karena memang sahabat Nabi ini cinta benar dengan surat Al-Ikhlas, Pak. Coba kalau di kita ada imam rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, kira-kira gimana tuh? Anu jangan imam nih dong, bisa aja nih dia. Tuh, begitu. Lapornya sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, itu si Fulan kenapa kalau imam kok bacanya kulhu mulu? Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Apa kata Nabi? Enggak apa-apa. Itu lebih baik daripada dia baca surat yang panjang dia nggak tahu maknanya. Maka dalam surat Al-Ikhlas itu adalah sifat-sifat Allah. Man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marratan faka'annama khatamal Qur'an. Barang siapa yang baca qul huwallahu ahad thalatha marrah, 3 kali, faka'annama khatamal Qur'an, maka seakan-akan dia telah menghatamkan Al-Qur'an. Tenang dah, besok kita baca dulu aja tiap hari 3 kali khatam Quran kita. Iya, tenang. Faka'annama cuman seakan-akan kita telah menghatamkan Al-Qur'an. Maka jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita capek untuk terus kita belajar Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an ini pedoman hidup kita, Pak. Kalau orang pedoman hidupnya berpegang kepada Al-Qur'an, maka insya Allah kehidupannya akan baik dan benar. Al-Quran dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Untuk melaksanakan pekerjaan dia melihat pedoman dalam Al-Quran. Untuk melaksanakan ibadah dia melihat pedoman yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka insya Allah kehidupannya akan lurus-lurus saja, saudara. Ini apalagi sebentar lagi kita sambut Ramadan. Maka siapa yang baca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan. 1 huruf Allah lipat gandakan pahalanya, Pak. Yo, siap-siap Ramadan datang. Perbanyak kita melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Ya, jangan dari tahun ke tahun itu Al-Quran surahnya Al-Baqarah mulu gak naik-naik, gak khatam Al-Baqarah mulu. Dari tahun Kibenen sampai sekarang Al-Baqarah gak naik-naik. Yuk kita target mudah-mudahan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh kita bisa khatam Al-Quran. Sempatkan waktu kita untuk baca Al-Quran. Yang pertama, talil Quran, orang yang rajin baca Al-Quran, tartil dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang dirindukan surga. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Ini lisan ucapan kita. Luka kita kena pisau, maka hari itu sakit, hari itu hilang rasa sakitnya. Tapi luka manusia kena ucapan lidah kita, kadang-kadang seumur hidup kita ingat. Kadang-kadang seumur hidup kita gak lupa. Dulu dia pernah ngomong begini sama saya, ingat saya mah tuh begitu. Apalagi sampai melukai hatinya dengan ucapan kita. Fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kadang-kadang ucapannya teringat sampai kapanpun. Bahkan sampai-sampai orang ngomong biarin sampai mati saya ingat ucapan dia tuh. Dia pernah nyakitin saya.
Orang yang bisa menjaga lisannya, nggak gibah, nggak ngomongin orang, menjaga anggota tubuh kita, mata kita jaga, kuping kita jaga, hidung kita jaga, seluruh anggota tubuh kita, maka kita jaga. Apalagi lisan kita nih, nih mulut kita tajam bener Pak, karena lidah kita nggak ada tulangnya, jadi kalau ngomong enak tuh. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar ucapan kita bisa nyakitin hati orang. Maka salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah seseorang yang bisa menjaga lisannya. Dengan cara apa kita bisa menjaga lisan kita? Maka perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Juga perbanyaklah kita baca Al-Quran, sehingga nanti yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Sehingga yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang manfaat. Sempatkan setiap hari untuk zikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus, insya Allah lisan kita terjaga. Jangan sampai lisan kita menjadi malapetaka buat kita. Maka ada peribahasa, mulutmu harimau. Lalu yang ketiga, golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu memberi makan orang yang lapar, atau bisa juga dimaknakan memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa. Maka biasanya kalau Ramadan itu ada program takjil, ya. Ibu memberikan makan kepada orang yang akan berbuka puasa, subhanallah pahalanya gede. Ibu memberikan makan rezeki kepada orang yang duduk di majlis ilmu, subhanallah pahalanya gede. Apalagi memberi makan orang yang kelaparan. Ini subuh nih, subhanallah pahalanya gede. Salat subuh jamaahnya dapat pahalanya besar. Kemudian ibu memberikan sodakoh makanannya untuk jamaah salat subuh dan jamaah taklim. Subhanallah gede Pak, pahalanya luar biasa. Maka insya Allah kita pulang taklim, pulang dari masjid yang kita cintai ini, pulang kita dapat ilmu, juga kita dapat berkat baik. Dapat berkah, dapat berkat juga, begitu maksudnya. Udah kita dapat berkah, pulang dapat berkat juga, perut kan kenyang tuh. Ini kan perut lapar semua nih. Selesai taklim, subhanallah, santapan jasmani dapat, santapan rohani juga kita dapat. Luar biasa Pak. Ini diantara salah satu utama salat subuh berjamaah nih di Masjid Baitul Izzah nih, subhanallah. Wa mut'imil ji'an, tuh memberi makan orang Pak yang lapar. Bapak punya tetangga kelaparan, Bapak kasih makan, subhanallah pahalanya gede.
Dan ini salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah. Datang Nabi Musa menghadap Allah, Nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, Nabi Musa. Makanya Nabi Musa mendapatkan julukan kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, apakah engkau puas dengan solatku?" Apa kata Allah? Tidak. Solat yang engkau lakukan pahalanya hanya untuk dirimu. Begitu engkau meninggal dunia, selesai pahala solat kita. Nabi Musa bingung, Pak. Terus Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, apakah engkau suka, puas dengan ibadah puasaku? Tidak, kata Allah. Lalu ibadah apa yang kau cintai ya Allah? Apa kata Allah? Ibadah yang aku cintai adalah menggembirakan orang yang hidup dalam kesulitan. Ada orang kelaparan, Bapak kasih makan. Ada orang yang dalam kesulitan kehidupannya, Bapak bantu. Maka di situ ada ibadah yang namanya sedekah. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, salah satu amal yang tidak akan pernah putus adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Makanya agama kita subhanallah, ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Kita nggak boleh juga hablum minallah aja kita luar biasa, hablum minannasnya kita lupakan. Dalam Al-Quran dijelaskan berapa banyak orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Fawaidul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat tuh, Pak. Ini kita yang sholat aja masih bisa celaka, Pak. Ya, ini kita yang sholat aja masih bisa celaka, coba. Apalagi yang nggak sholat, kan begitu. Siapa mereka yang celaka dalam sholatnya? Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Bapak sholatnya rajin, bangun malam tahajud, baca Qurannya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Bapak punya tetangga anak yatim kelaparan, menangis dia nggak bisa makan, maka bapak dosa. Itulah orang yang lalai dalam sholatnya. Bapak asik ibadah, bapak asik berzikir, bapak punya tetangga anak yatim, bapak punya saudara hidup dalam kesusahan, maka itulah orang-orang yang celaka dalam sholatnya. Kita hanya mementingkan hablum minallah saja, tapi hablum minannas tidak kita perhatikan. Kenapa? Karena kita hidup di alam dunia makhluk sosial. Hablum minannas kita jalankan, bantu saudara yang susah. Hablum minallah juga kita lakukan karena itu kewajiban kita. Maka ibadah yang dicintai oleh Allah adalah menggembirakan seseorang yang hidup dalam kesulitan, atau memberi makan saudara kita yang sedang kelaparan. Subhanallah, itu ibadah yang Allah cintai. Karena itu termasuk hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka di dalam sholat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholat mah sholatnya rajin, tapi hubungan manusia, ibadah sosialnya enggak kita lakukan. Bodo amat orang mau kelaparan kayak mau anak yatim, mau duafa, bukan urusan saya mah sama Allah saja. Enggak bisa begitu. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kalau terjadi sesuatu dengan diri kita, bukan orang jauh dulu yang bantu kita, tapi tetangga yang dekat dulu sama kita.
Kalau terjadi musibah bukan orang yang jauh dulu yang datang sama kita, tapi lingkungan nih, kerabat-kerabat kita yang dekat dengan rumah kita yang bantu kita duluan. Maka itulah bagian daripada hablum minan nas. Hablum minan nas kita jaga, hablum minallahnya juga kita jaga. Dengan cara apa hablum minallah? Jalankan semua apa yang diperintahkan Allah, salah satunya ibadah salat. Ini salat ibadah yang mudah tapi berat, ya. Ibadah yang mudah tapi berat. Kenapa berat? Karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah menjadikan sholat sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita, nggak ada yang berat. Berapa lama kita sholat? Bapak kalau sholat sendiri berapa lama kira-kira, Pak? Nyampe sejam? Luar biasa, dahsyat. Kalau sholat sendiri sampai sejam. Ya paling lama 5 menit kita sholat, ya udah paling lama ada tuh. Kadang juga 2 menit beres kita kulhu yang kita bacakan, inna kulhu udah beres kan kita. Iya, nggak nyampe 5 menit kita sholat. Taruhlah 2 menit atau 3 menit dah. 3 menit kali 5, 15 menit. Tuh coba tuh. Subuh 3 menit, zuhur 3 menit, asar 3 menit, maghrib 3 menit, isya 3 menit umpamanya. Ataupun kita berjamaah sekalipun paling lama 5 menit, Pak. 5 kali 5 cuma 25 menit, nggak sampai 30 menit. Nggak sampai 30 menit, Pak. Kita menghadap Allah melaksanakan kewajiban kita. Tuh. Cuman ya kadang-kadang ada aja rintangannya, ada aja godaannya tuh. Diulur-ulurlah waktunya, kan begitu. Antar aja dah, selama ini antar aja dah, baru adzan ini terus diulur. Terus kadang-kadang yang kedua, dibuatlah orang yang sholat itu nggak khusyuk terhadap bacaannya. Tuh. Tidak khusyuk terhadap bacaan dan rakaat sholatnya. Maka kadang-kadang sering kita lupa. Ya. Bapak sholat zuhur 4 rakaat, ibu sholat zuhur 4 rakaat, baru 2 rakaat udah bingung, udah lupa. Ini 2 apa 4 ya? 2 apa 4 ya? 4 apa 2 ya? Tuh, lupa kita. Sering begitu, Pak, sering. Alhamdulillah. Sering ya. Dan setiap hari. Atau yang ketiga, dibuatlah orang yang sholat pikirannya kepada keduniaan. Allahu Akbar. Pikiran kita ngaprak kemana-mana. Udah rumahnya baru, mobilnya baru, motornya baru. Nah, kita memotor mobil dari zaman dulu begini mulu. Dunia yang kita pikirin tuh, hati-hati tuh, Pak. Itu termasuk orang yang lalai juga tuh dalam sholatnya tuh. Ini sholat bukan mikirin sholat, tapi mikirin dunia tuh. Biasanya kadang-kadang ibu-ibu nih ujiannya lebih besar, lupa naruh kunci, lupa naruh dompet, sholat. Begitu sholat baru ingat. Kenapa ya? Karena sholat sambil mikir itu dompet ditaruh di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, itu dompet di kolong meja tuh. Langsung inget dia. Oh, ternyata lagi sholat mikirin dompetnya. Atau lupa naruh handphone, lupa naruh kunci motor, lupa naruh kunci mobil, sholat dia. Kali baik kalau kita sholat mah kita ingat naruhnya di mana. Oh, berarti lagi sholat sambil mikir itu dompet, itu kunci naruhnya di mana. Nah, itu termasuk orang yang lalai juga. Gede, Pak. Besar godaannya deh. Tapi kalau kita istiqomah, istiqomah itu tetap susah, Pak. Bapak ibadah istiqomah, Bapak sebagai kepala rumah tangga bekerja istiqomah,
seorang pedagang istiqomah, seorang karyawan istiqomah, kita ibadah kepada Allah istiqomah, seorang suami istiqomah, seorang istri istiqomah. Ini yang susah. Apalagi dalam bina rumah tangga, istiqomah antara suami dan istri itu yang paling susah. Kalau masih pengantin baru, luar biasa. Dia tahu kesukaan suaminya kopi. Masih pengantin baru, nyiapin kopi buat suami masih lengkap. Pakai cangkir yang ada tulisan papa. Tuh. Ada tatakannya, ada tutupnya, ada sendok kecilnya. Setiap pagi masih pengantin baru nyiapin kopi buat suami lengkap. Tatakannya ada, gelas cangkirnya papa ada, tutupnya ada, sendok kecilnya ada. Masih pengantin baru. 1 tahun punya anak 1 udah mulai hilang tatakannya. 2 tahun punya anak 2 tutupnya udah mulai hilang. 3 tahun punya anak 3 cangkir-cangkirnya hilang. Tahun yang keempat udah beda lagi. Anak udah 4 manja amat, kopi makin dibikinin tuh begitu. Bikin sendiri tuh. Yang susah itu istiqomah. Mau pengantin baru sampai punya cucu pan jangan berubah, betul nggak? Udah begitu. Nah termasuk kita sebagai suami. Begitu pengantin baru sayang sama istri kita, kemana-mana istri dituntun. Begitu jatuh dipanggil, ya Allah sayang, kenapa sayang? Makanya jalan pelan-pelan, masih pengantin baru. Terpunya anak 2 begitu jatuh udah mulai matanya di mana sih jalan, begitu jatuh domelin tuh. Beda lagi. Yang susah adalah istiqomah. Suami istiqomah, istri istiqomah. Apalagi dalam ibadah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang keempat, siapa golongan yang dirindukan surga yang keempat? Wassaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Ini kita Ramadan tinggal menghitung hari ya Pak ya. Semoga kita semua yang hadir, Bapak Ibu diberikan kesehatan. Kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana doa kita masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami bertemu dengan bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Tapi siapa orang yang berpuasa yang dirindukan oleh surga? Adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasanya dengan baik. Kata Nabi, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia nggak dapat pahala puasanya. Yang dia dapat lapar dan haus. Salah satunya apa? Menggugurkan tuh pahala-pahala puasanya, ghibah, fitnah, adu domba, ria, tuh bisa membatalkan pahala puasa kita, Pak. Puasanya mah nggak batal, cuman pahala puasanya kita nggak dapat. Makanya ada 3 tingkatan tuh Pak orang puasa. Yang pertama namanya puasanya orang awam. Yang ketiga namanya puasanya orang khawas, orang khusus.
Dan yang ketiga, puasanya orang khawasil khawas, yaitu orang yang teristimewa. Siapa puasanya orang awam? Puasanya orang awam adalah orang yang cuma bisa menahan lapar dan haus aja. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib dia cuma nahan lapar dan haus aja. Kewajiban sholatnya tidak, baca Quran enggak, terus ghibah namimah fitnah dijalanin. Dia cuma nahan lapar dan haus aja. Inilah orang yang rugi. Lalu puasa orang khusus adalah orang yang bisa menjaga puasanya dengan baik dan benar. Malam dijalankan ibadah puasanya dengan baik dan benar, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Dan puasanya orang yang teristimewa adalah orang yang berpuasa seluruh anggota tubuhnya berpuasa. Matanya puasa, kupingnya juga puasa, mulut juga puasa, seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Inilah puasanya orang-orang yang teristimewa. Mudah-mudahan nih kita semuanya bisa masuk ke dalam kelompok orang-orang yang berpuasa yang teristimewa, khawasil khawas. Bukan cuman puasanya orang awam, Pak, ya. Karena ibadah puasa itu disebut ibadah siriyah. Apa ibadah siriyah? Ibadah rahasia, tuh, Pak. Yang tahu cuman kita dan Allah, orang lain nggak tahu, Pak. Jangan kata tetangga satu rumah juga belum tentu tahu. Suami kerja, istri ke pasar, anak sekolah. Kita nggak tahu tuh suami kita puasa atau tidak di luar. Kita nggak tahu istri kita di pasar puasa atau tidak. Kita nggak tahu anak kita di sekolah di luar puasa atau tidak. Begitu buka puasa makannya pada banyak, padahal siang baru aja makan di luar. Nggak ada yang tahu. Makanya disebut ibadah sirriyah, yaitu ibadah rahasia. Karena fungsi dari puasa salah satunya menahan diri, yang kedua puasa menghadirkan sikap jujur dalam diri kita. Tuh puasa, Pak, ya. Bisa aja Bapak ngambil air wudu zuhur, kumur-kumur saya yang dibuang dah telan aja dah, kagak ada yang tahu ini. Tuh kan begitu. Cuman kan nggak begitu. Kita punya disiplin dan kejujuran di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa disebut ibadah sirriyah atau ibadah rahasia, yang tahu cuman kita dan Allah saja, orang lain tidak tahu. Kenapa? As-shaimu li wa ana ajzabi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, was-shaimina fi syahri Ramadan adalah orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan baik dan benar, menjaga seluruh anggota tubuhnya, menjaga 9 lubang dalam tubuhnya yang ikut berpuasa. Bukan cuman menahan diri saja, bukan cuman menahan lapar dan haus aja, tapi seluruh anggota tubuhnya juga ikut berpuasa. Makanya kan dikatakan tunawus shaimul ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Maksudnya daripada Bapak ngomongin orang ya bulan puasa, mendingan tidur. Tapi lebih utama lagi, mending kita baca Quran. Jangan sampai mentang-mentang tidurnya orang puasa ibadah, dari habis subuh sampai maghrib di baru bangun. Nah, kira-kira itu bukan tidur, namanya mati suri itu, ya. Maka manfaatkanlah ibadah puasa kita ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yuk kita sambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Amin ya rabbal
alamin. Kira-kira Bapak Ibu Ramadan sebentar lagi datang, senang apa tidak? Senang. Kenapa senangnya Pak? Dapat THR. Asik dapat THR. Kenapa senangnya? Karena ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan rezeki, diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan umur yang panjang yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبقرامة الفاتحة وبالهداية الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf itu yang dapat saya sampaikan. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan, kebodohan adalah milik saya Al-Fakir Muhajir. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah